Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar statistika ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan atas 4 bagian, yaitu terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 sendiri disebut kuartil bawah. Q2 kuartil tengah atau median. Nah, jadi kita sudah pernah belajar tentang median. Nah, Q2 itu sama aja dengan median. Q3 adalah kuartil atas, disebut juga dengan kuartil atas. Coba kita masuk ke contoh soal. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 data berikut. 43, 40, 42, sekian sampai 36. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah mengurutkan data. 43, 40, oke. Dari 43 sampai 36 ini, data yang paling rendah adalah kita urutkan satu persatu, berarti pertama adalah 36. Oke, yang kedua adalah 38. 38-nya ada 2. Oke, berarti 38 ada 2. Selanjutnya setelah 38, 39. Setelah 39 yaitu 40. 40-nya ada 1 ya. Selanjutnya adalah 41, cuma ada 1, oke. Selanjutnya 42, ada 2 di sini datanya. Oke, kita tulis 42-nya ada 2. Selanjutnya, terakhir yaitu 43. Di sini ada berapa data? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Nah, ini sudah urut. Sekarang, langkah awal kita nyari Q2-nya dulu, median, tengah-tengahnya. Ada 9 data, berarti ini tengah-tengahnya adalah 40. Nah, inilah disebut Q2. Jadi tengah-tengah dari 36 sampai 43. Tengah-tengahnya adalah 40 ini. Nah, inilah disebut Q2 atau median. Jadi Q2 tadi sama aja dengan median, nilai tengah. Oke, selanjutnya kita cari Q1-nya. Q1 itu tengah-tengah antara 36 sampai 39. Tengah-tengahnya mana? Nah, tengah-tengahnya berada di sini. Tengah-tengahnya di sini. Berarti gimana caranya? Berarti karena dia di tengah-tengah sini tidak ada angkanya ya, berarti ditambahkan 38 ditambah 38 dibagi 2. Berapa? Ya, 76 dibagi 2 yaitu 38. Jadi ini Q1-nya 38, Q2 40. Sekarang terakhir kita mencari Q3, kuartil 3. Berarti Q3 itu adalah tengah-tengahnya dari 41 sampai 43. Tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya yang di antara tengah-tengah sini. Nah, berarti gimana? Kita tambahkan juga karena tengah-tengahnya ada 2 ya. Ini di sini tengah-tengahnya di sini kan tidak ada angka. Berarti 42 ditambah 42 dibagi 2. 42 ditambah 42 yaitu 84 dibagi 2 yaitu tetap 42. Nah, 42 ini sebagai Q3. Caranya seperti itu. Jadi ukuran letak data, letak data. Kuartil 1 berarti 38, kuartil 2-nya di 40 dan kuartil 3 42. Oke, kita lanjut ke data kelompok. Kalau data kelompok itu berarti mereka berkelompok. Jadi ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. QI di sini adalah kuartil ke I. I-nya itu bisa diganti 1, 2, 3 kan ada Q1, Q2, Q3. Oke. TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Nah, jadi TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil. I itu nanti diganti I1, 2, atau 3. Karena kuartil itu membagi data menjadi 4, berarti I/4 gitu ya. Kalau
Q1 berarti 1/4, Q2 berarti 2/4, Q3 berarti 3/4, dan seterusnya. Dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FQE berarti frekuensi kelas kuartil. Dan terakhir P adalah panjang interval kelas. Ini rumus ini sama dengan median ya. Rumus median itu kan, tapi kalau median itu setengah N. Nah, karena dia membagi data menjadi 2, jadi setengahnya, setengah data. Oke. Kita coba ke contoh soal. Tentukan kuartil atas dan kuartil bawah. Oke, sekarang kuartil atas disebut juga dengan Q3. Kuartil bawah disebut juga dengan Q1, ya kan? Kuartil bawah itu Q1, kuartil atas Q3. Nah, dari tabel berikut ini, nah, ada tabel nilai dan juga frekuensi, jumlahnya 40. Oke, coba sekarang kita mengerjakan untuk yang Q1 dulu. Untuk Q1, berarti rumusnya tadi apa? TB, tepi bawah, ditambah, berarti kalau ini 1 berarti I/4, berarti 1/4 dari data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas Q1 dikali panjang kelas. Oke. Langkah awal yang kita lakukan adalah mencari di manakah kelas kuartil 1. Sekarang langkah yang selanjutnya kita cari adalah kelas Q1 itu berada di mana dari tabel ini. Ada 40 data, berarti cara mencarinya adalah 1/4 dari N, berarti 1/4 dari 40. Berarti 1 kali 40, 40 dibagi 4, 10. Oke. Jadi bacanya adalah data ke 10. Data ke 10. Oke, kita cek data ke 10 berada di mana. Yang pertama ini baru 3 data. 3 ditambah 5 ini berarti baru 8 data. Berarti kalau data ke 10 berada di daerah ini ya. Ini berarti data ke 10 di ini. Kenapa? Karena 3 tambah 5, 8. 8 berarti data ke 10 berada di sini kan. Ini ada 18 data sama sini. Oke. Oke, berarti inilah yang disebut kelas Q1. Oke. Kita langsung masukkan ke rumus. TB, tepi bawah, berarti tepi bawah dari 51 sampai 60. Tepi bawah itu kan berarti kita lihat yang 51 nya ya, dikurangi setengah. Masih ingat dulu yang median ya? 51 dikurangi setengah yaitu 50,5. Ditambah di sini 1/4 N. Padahal 1/4 N itu tadi kan ini ya. Ini tuh 1/4 N. Nah, berarti 1/4 dari 40 langsung saja 10. Berarti 10 dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 kan ini. Nah, berarti kumulatif itu ditambahkan 3 tambah 5, 8. Dibagi frekuensi kelas Q1. Frekuensi kelas Q1 yang mana? Yang ini. Berarti 10. Oke. Dikali panjang kelas. Dari 51 sampai 60, berapa panjang kelasnya ya? Dihitung manual aja. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ada berapa? Ada 10 ya, berarti panjang kelasnya 10. Oke. Berarti di sini 50,5 ditambah. Nah, dari yang dikurung sama panjang kelas 10 ini ada yang bisa dicoret? Oke, ada. 10-nya bisa kita coret. Berarti tinggal 10 dikurangi 8. Berapa? 2. 50,5 ditambah 2 adalah 52,5. Inilah Q1, kuartil pertama. Oke, kita coba selanjutnya untuk Q3.
langkahnya sama, kita mencari kelas Q3 itu berada di mana. Kita coba rumusnya dulu. Kita tulis Q3 sama dengan TB ditambah dalam kurung. Karena Q3 berarti dia 3/4 dari data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q3 kuartil 3, frekuensi kuartil 3 dikali panjang kelas. Oke. Sama dengan yang tadi, langkah awal kita cari kuartil ketiga, kelas Q3. Berarti di sini kelas Q3 itu 3/4 dari banyaknya data. Berarti 3/4 dikali 40. Coret, berarti sini 40 bagi 4, 10. 3 kali 10, 30. Nah, ini bacanya adalah data ke 30. Oke, mari kita cari data ke 30 itu berada di mana. Oke, satu-satu. Sekarang 3 ditambah 5, 8, baru 8 data. 8 ditambah 10, 18. Sampai sini baru 18 data. 18 ditambah 11, 29. Nah, berarti data ke-30 kira-kira berada di 8 sini ya. Nah, data ke-30 berarti berada di sini. Nah, inilah yang disebut kelas Q3. Oke. Jadi gitu cara mencari kelas. Jangan sampai kita salah kelas. Kalau salah kelas nanti hitungannya salah semuanya. Oke, kita masuk ke rumus TB, tepi bawah. Nah, berarti tepi bawah dari 71 sampai 80. Kita lihat fokus yang 71. Berarti 71 dikurangi setengah. 71 dikurangi setengah yaitu 70 setengah, 70,5. Ditambah 3/4 dari data. Berarti langsung saja ini ya, 3/4 N itu tadi berapa? Ya, 30. Dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Berarti kita lihat yang ini. Nah, frekuensi kumulatif dijumlahkan semua. 3 tambah 5, 8, 8 tambah 10, 18, 18 tambah 11, 29. Dibagi frekuensi kelas Q3 berarti adalah 8. Dikali panjang kelas. Kita udah menghitung yang Q1 tadi ya, berarti panjang kelasnya adalah 10. Jadi 71 sampai 80 itu ada 10. Atau bisa juga tepi atas dikurangi tepi bawah gitu. Oke, lanjut. Berarti ini 70,5 ditambah 30 dikurangi 29 yaitu adalah 1/8 dikali 10. Berarti 70,5 ditambah kalau bisa disederhanakan biar mudah dalam menghitung. Berarti coret berarti sini masih 5, sini masih 4. Jadi 5/4. Oke. 70,5 ditambah 5 dibagi 4 yaitu 1,25. Berarti 70,5 ditambah 1,25 yaitu 71,75. Inilah Q3. Jadi Q3-nya berapa? 71,75. 71,75 kan di antara ini kan? Di antara yang sini ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini tadi berarti kuartil. Sekarang kita menuju ke desil. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Dasa, desil gitu ya. Jadi dasa itu kan 10. Berarti kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. D1, D2 sampai D9. Ya, seperti itu. Nah, ada juga mediannya, tengah-tengahnya yaitu D5. D5 itu kan tengah-tengah dari 10 data ya. Jadi mediannya itu di D5. Untuk data kelompok, rumusnya adalah DI. DI itu berarti desil ke I. I-nya bisa diganti dengan 1 sampai 9 ya. Bisa D1, bisa D2, D3, D8, D9 seperti itu. Sama dengan TB, tepi bawah, kelas desil.
ditambah I per 10. Nah, sekarang kalau desil berarti dia membagi data menjadi 10, berarti sini 10. Kalau kuartil tadi membagi data menjadi 4, berarti sininya 4. Kali N penyenya data dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dibagi frekuensi kelas desil dikali panjang kelas. Yang terakhir yaitu adalah persentil. Persen berarti membagi data menjadi 100 ya. Persen itu kan 100 per 100 persen. Berarti desil itu membagi data berurutan atas 100 bagian. Jadi dari P1, P2 sampai P9. P1, P2 sampai P99. Ya, karena bagi data menjadi 100 bagian. Untuk data kelompok, rumusnya adalah PI, persentil ke bisa 1 sampai 99 ya. Sama dengan TB masih sama, TB tepi bawah ditambah I per 100. Membedakannya ini I per 100 karena bagi data menjadi 100. I-nya bisa diganti 1 atau 2 atau berapapun sampai 99. Dikali N penyenya data dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dibagi frekuensi kelas persentil dikali panjang kelas. Nah, jadi rumus untuk kuartil, desil, dan persentil itu sama. Yang membedakan adalah pembaginya. Ada yang dibagi 4, dibagi 10, dan terakhir ini dibagi 100. Ya, untuk memudahkan kita coba ke contoh soal. Tentukan D6, desil 6, dan P20, persentil ke 20. Oke. Nah, sekarang datanya berupa histogram. Nah, ini cara bacanya gimana? Sama kayak kemarin waktu min median modus ya. Cara bacanya 37,5 ini sebagai tepi bawah untuk kelas yang frekuensinya 5 ini ya. 42,5 sebagai tepi atas untuk yang frekuensinya 5 ini, data frekuensinya 5 ini, dan seterusnya. Berarti kalau untuk data yang mana ya, kita coba yang 9. Nah, data dengan frekuensi 9 ini berarti ini sebagai tepi atas, berarti ini sebagai tepi bawah, dan seterusnya. Bacanya gitu. Jadi 37,5, 42,5, 47,5, 52,5 sampai 67,5 ini disebut tepi atas atau tepi bawahnya, tergantung datanya seperti itu. Oke, kita coba menjawab. Untuk yang D6 persis sama langkahnya. Oke. D6 desil berarti kita tulis rumusnya dulu. Oke, D6 sama dengan TB tepi bawah ditambah D6 berarti sini 6 per 10 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas desil ke-6 dikali panjang kelas. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan kelasnya. Di manakah kelas D6 berada? Oke, di sini ini frekuensinya ya 5, 8, 10, 9, 5, 3. Oke, caranya sama. Berarti 6 per 10. Jadi ini itu untuk menentukan kelasnya ya. 6 per 10 dikali N. Nah, N-nya ini berapa? N-nya itu adalah banyaknya dari data. 5 ditambah 8 berarti 13. 13 ditambah 10 yaitu 23. 23 ditambah 9 yaitu 33. 32 ditambah 5 yaitu 37. 37 ditambah 3 yaitu 40. Jadi N-nya semuanya ada 40. Berarti 6 per 10 dikali 40. Oke. Kita coret-coret. Berarti sini 4. 6 dikali 4 yaitu 24. Berarti bacanya adalah data ke
24. Oke, kita cari data ke-24 itu berada di mana. 5 ditambah 8 berarti berapa? 13. 13 ditambah 10 yaitu 23. Sampai sini baru 23 data. 23 ditambah 9 berarti berapa? 23 ditambah 9 itu adalah 32. Padahal ini data ke-24 yang diminta. Berarti data ke-24 itu berada di frekuensi yang 9 ini. Oke, paham? Jadi gitu ya. Data ke-24 berarti 5 tambah 8, 13, 13 tambah 10, 23. 23 berarti yang kita cari padahal data ke-24. Berarti otomatis data ke-24 itu di frekuensi yang ke-9. Oke. Nah, sekarang masuk ke rumusnya itu adalah TP, tepi bawah. Berarti tepi bawahnya itu mana? Ini sebagai tepi bawah. 57,5 sebagai tepi atas. Oke. Kita masukkan ke rumus. TB, tepi bawah. Berarti tepi bawahnya adalah 52,5. Ditambah, langsung saja 6/10N. 6/10N ini tadi adalah 24. Berarti 24, oke, dikurangi FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas D6. Berarti sebelumnya itu 5 ditambah 8 ditambah 10. Berarti ada 23. Nah, sebelum kelas yang 9 ini ya, berarti 23 dibagi frekuensi kelas D6. Frekuensi kelas D6 berarti yang 9 ini. Jadi 9 dikali panjang kelas. Nah, karena ini udah tepi atas dan tepi bawah, berarti panjang kelas itu adalah, berarti mencari panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti 57,5 dikurangi 52,5 berapa? Ya, 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Oke. Kita hitung. Berarti 52,5 ditambah 24 dikurangi 23 yaitu 1/9 dikali 5. Oke. Berarti 52,5 ditambah 5/9. Oke. 52,5 ditambah 5 dibagi 9 adalah 0,555555 itu. Berarti kalau 2 tempat desimal jadi 0,56. Oke, kita jumlahkan 52,5 ditambah 0,56 yaitu 53,06. Nah, inilah desil ke-6. Contoh soal yang terakhir yaitu kita mencari persentil. P20. Oke. Kita masukkan rumusnya dulu biar enak. P20 sama dengan TB tepi bawah ditambah, nah, karena dia persentil ke-20 berarti 20/100 dikali N. Min FK dibagi frekuensi kelas persentil ke-20 dikali panjang kelas. Oke. Sebelum kita memasukkan ke rumus, kita mencari kelas P20 dulu. Oke. Sama kayak yang desil tadi, sama kayak dengan persentil tadi, mencari kelasnya sekarang kita. Nah, 20/100N. Berarti kita cari 20/100 dikali N. Banyaknya data, berarti 20/100 dikali banyaknya data ini tadi 40, ya kan? 5 tambah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 5 tambah 3 yaitu 40. Oke. Kita coret-coret. Berarti tinggal 2 dikali 4. 2 kali 4 adalah 8. Berarti menjadi adalah data ke-8. Kita mencari data ke-8. Data ke-8 di sini yang mana? Oke, ini baru 5 data. Berarti 5 tambah 8 adalah 13. Berarti data ke-8 itu berarti kira-kira ya berada di sini. Nah, berarti inilah kelas P20, data ke-8. Karena kalau dijumlahkan 5 tambah 8 udah 13, berarti kan udah melebihi ya, berarti datanya di sini. Oke, berarti
TA, TB, tepi atas tepi bawahnya mana? 42,5 ini sebagai tepi bawah, 47,5 sebagai tepi atas. Kita masukkan ke rumus TB, P20 sama dengan TB, tepi bawah, berarti tepi bawahnya adalah 42,5 ditambah, langsung aja 20 per 100 N. 20 per 100 N ini kan tadi ini berarti adalah 8 dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas P20, berarti sebelum kelas yang 8 ini kan berarti cuma 5 ini saja, berarti 5, 8 dikurangi 5 dibagi frekuensi kelas persentil 20, berarti frekuensi kelas persentil 20 adalah 8 ini tadi. Oke, dikali panjang kelas adalah TA dikurangi TB, berarti 47,5 dikurangi 42,5 berapa? Yes, 5. Oke, berarti panjang kelasnya adalah 5. Oke, lanjut kita hitung. 42,5 ditambah 8 dikurangi 5 adalah 3 per 8 dikali 5. Ini tidak ada yang bisa dicatat ya, 38 kali 5 berarti kita kalikan saja langsung. 3 kali 5 ya 15 dibagi 8. Oke. 42,5 ditambah 15 dibagi 8 adalah 1,875. Berarti hasil akhirnya adalah 42,5 ditambah 1,875 adalah 44,375. Nah, inilah hasilnya P20. Oke. Itu tadi ukuran letak data. Ada kuartil, desil, dan persentil. Prinsipnya sama semuanya untuk rumus, sehingga kalian tidak boleh menghafal ya. Jadi kalian harus memahami apa yang diperintahkan gitu. Kalau kuartil itu 1/4, kalau desil per 10, kalau persentil per 100. Oke. Demikian belajar kali ini tentang ukuran letak data. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.